Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Nurianto dengan nomor induk mahasiswa 202507166. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan grade 3 Pendidikan Agama Buddha tahun 2025 pada LPTK STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri dengan nomor peserta 35151700003. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Berikut praktek pembelajaran saya. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar agama Buddha. Tetapi sebelum belajar agama Buddha, kita akan mulai pelajaran ini dengan berdoa membacakan nama Karagata. Silakan kalian menuju ke depan altar, berdiri, dan kita mulai berdoa. Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abiwademi. Budang Bhagawatang Abiwademi. Swakanghang namami. Sanghang namami. Sabdi sata Bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, silakan kembali ke tempat ini. Setelah kita bersama-sama berdoa, selanjutnya marilah kita duduk hening atau bermeditasi. Marilah kita bersama-sama untuk duduk hening atau meditasi. Meditasi ini silahkan kalian menggunakan objek pernapasan. Meditasi duduk hening. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah makan kalian? Sudah. Semangat untuk belajar? Semangat. Baik, marilah kita bersama-sama untuk belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang meneladan sifat-sifat luhur bodhisattva. Tujuan daripada meneladan sifat luhur bodhisattva biar kalian juga bisa meneladan sifat-sifat luhur bodhisattva. Khususnya pada hari ini adalah bagaimana bisa meneladan kedermawanan dan kesusilaan. Terus yang kedua, selain meneladan, kalian bisa menerapkan sifat-sifat luhur bodhisattva ini, yaitu kedermawanan dan kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, coba kalian lihat di sini ada gambar bodhisattva Kuan Yin. Ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Oh, Dewi Kuan Yin menyenangkan seperti ibu saya. Dewi Kuan Yin Maha Penolong. Oh, Dewi Kuan Yin Maha Penolong. Ya, inilah Dewi Kuan Yin. Memang Dewi Kuan Yin punya sifat-sifat yang sangat luar biasa. Karena Dewi Kuan Yin adalah bodhisattva. Ya, sifat-sifatnya peduli, ya, penolong, cinta kasih sayang. Bahkan di dalam berbagai gambar itu ada gambar Dewi Kuan Yin yang 1000 tangan, ya, dengan memegang berbagai macam benda. Itu merupakan simbol-simbol daripada Dewi Kuan Yin yang merupakan seseorang yang memiliki kepedulian yang luar biasa,
cinta kasih sayang ada di dalam dirinya kepada semua makhluk. Sekarang kita akan masuk ke materinya tentang kedermawanan dan kesusilaan yang merupakan sifat-sifat luhur daripada bodhisattva. Sekarang pembahasannya berkenaan dengan kedermawanan atau dana. Ya. Sebelum menjelaskan, coba lihat gambar ini. Ini gambar apa? Ya. Polisi memberi dana. Polisi memberi dana. Apa kira-kira ini? Sembako. Sembako. Selfie apa? Gambar ini? Polisi sedang memberi bantuan dana untuk korban bencana. Ya, bagus. Polisi telah memberikan bantuan ya kepada korban bencana banjir. Polisi memberikan Ya keras. polisi memberikan dana kepada orang yang membutuhkan. Polisi memberikan dana kepada orang yang membutuhkan. Ya, ini adalah sebuah gambar yang Pak Nur ambil dari detik.com, di mana ini adalah ada sebuah daerah yang kebanjiran. Ini salah satu bentuk kedermawanan, ya. Apakah hanya banjir saja? Tidak, banyak hal yang lain, ya, untuk bisa didanakan. Tidak hanya korban banjir, ya, gunung meletus juga, ya, longsor, orang yang kelaparan, tidak punya apa-apa, bisa kita kasih. Tapi di agama Buddha juga kedermawanan tidak hanya ditunjukkan untuk orang yang menderita, tapi ada kedermawanan yang juga bagus, yaitu berdana kepada anggota sangha, ya. Itu nilai dananya tinggi. Atau lebih tinggi lagi yang namanya dana, ya. Baik, dana atau berdana adalah praktek memberi yang sangat penting dalam ajaran Buddha. Sangat penting, dan ini paling mudah dilakukan bagi siapapun, ya, paling mudah. Maka kalau dalam sesat letaknya ada di nomor 1, ya. Yang selanjutnya adalah bahwa dalam ajaran Buddha, dana tidak hanya berupa pemberian materi, tetapi juga mencakup pemberian yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas, baik berupa barang, uang, tenaga, atau nasihat. Ya, nasihat sama dana. Barang seperti ini, gitu. Tenaga, nah mungkin ini ada relawan di dalam ini, itu tenaga memberikan. Atau kalian datang ke dia membersihkan dia, wihara, membersihkan wihara, ya, datang ke tempat ibadah, itu juga termasuk dana tenaga. Dimana dana ini harus ikhlas, ya. Oke, pada saat memberi senang, saat memberi senang, setelah memberi senang, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum pertanyaan? Ini tentang dana, ya. Nanti chatnya juga berdana juga, ya. Waktu video bakti harus berdana. Selanjutnya kesusilaan, moralitas, atau dalam bahasa Pali sebagai sila. Jadi sila merupakan pedoman bertingkah laku yang berpegang teguh pada komitmen untuk menjaga dan memelihara keselatan serta pengendalian diri. Dorongan utama dari sila adalah semangat anti kekerasan atau terbebas dari sebab suatu kerusakan atau kesengsaraan. Inilah sila, mulai yang baik. Nah, di dalam agama Buddha, sebagai rumah tangga ada sila yang perlu kalian lakukan, yaitu melaksanakan Pancasila Buddhis 5, ya, melaksanakan Pancasila Buddhis 5. Ayo, bisa sebutkan satu. Selfie. Tidak mengulangi. Nixon. Tidak berucapkan tidak benar. Ayo. Harus letak. Gak harus, ya. Yang belum disebutkan. Tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat memakan kesehatan. Luar biasa. Tidak berkonsumsi. Oke, luar biasa tidak batas. Nah, Pak Nur akan sampaikan yang mulut, ya, menghindari pembunuhan, menghindari mencuri, menghindari berbuat asusila, menghindari berucap yang tidak benar, dan menghindari mengkonsumsi zat-zat yang dapat memakan kesadaran. Tutup rumah tangga silanya, ya. Jelas? Jelas. Ya, baik, ini ada sebuah gambar. Coba kalian tulis. Ini itu merupakan gambar yang bagaimana dan dihubungkan dengan sila. Oke, tentang kedermawanan. Oke. Baik, saya akan membagikan kertasnya dan tulis di kertas ini. Oke. Kita mau kayak kampung ini
Iya, menggambarkan ini menggambarkan apa? Dari gambar ini berkenaan dengan moralitas. Begitu. Sudah selesai? Sudah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Untuk itu, tema saham dari saya nama budaya. Nama budaya. Jadi, menurut saya, gambar di sini itu menggambarkan tentang guru yang sedang mengajarkan etika dan moral kepada anak dengan anak sekolah yang saling dan semua guru pada pagi hari untuk menghormati guru. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih kembali. Ya. Baik, betul apa yang disampaikan oleh saya tadi. Ya. Ini adalah mengajarkan kualitas yang baik. Ya. Ini juga sudah kalian praktekkan waktu kalian mau masuk sekolah, betul? Ya, Pak. Setelah kalian turun dari mobil ke lobi, di lobi itu sudah ada bapak ibu guru, ya. Lalu akan melakukan hal seperti ini, ya. Ya, kalian akan bersalaman dengan bapak ibu guru. Gitu. Ini adalah bagaimana ya mengajarkan etika dan moral kepada anak-anak. Ya. Baik, inilah materi pada hari ini tentang kedermawanan dana dan kesusilaan sila. Sebelum berlanjut, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, selanjutnya kalian akan mengerjakan kuisis untuk soal berkenaan dengan dana dan sila. Jadi nanti maju satu-satu, ya. Pak Nur akan siapkan laptop di sini, lalu kalian kerjakan setiap satu orang kerja 3 soal. Baik, dalam mengerjakan ini nanti secara urut, ya. Jadi kuisis ini nanti dikerjakan secara urut. Oke, baik, nanti mouse-nya digeser, ya, dari meja ke meja lalu dikerjakan. Oke, silahkan nanti diklik lalu mengerjakan. Ya. Wow, salah. Oke, tidak apa-apa. Nanti coba lagi dan jawabannya ternyata adalah Anissa dan apa ya? Selanjut ke selfie. Ayo selfie, waktunya semakin habis. Ayo selfie, waktunya semakin habis. Oh, luar biasa dari itu. Selanjutnya, ini dana dari Sujata. Oh, luar biasa. Selanjutnya, oh, hebat. Ya, selfie telah betul 3. Selanjutnya nih, Anies. Anies. Oh, hebat Anissa. Selanjutnya, Hah? Ini. Ya, start ganti next. Next. Udah dulu. Next. next. Oke. Wow, luar biasa.
kuisis dengan baik dan sangat luar biasa. Berarti kalian kalau sudah banyak yang benar, berarti sudah memahami materi daripada materi kedermawanan dan kesusilaan, atau dalam bahasa Bali ya, dana dan sila. Baik, apakah ada yang bertanya dari materi ini? Ya, Aiko mau bertanya apa? Gimana cara mempraktikkannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara mempraktikkan dana yang benar? Tadi waktu menjelaskan Pak Nur sudah menyampaikan ya kepada kalian semua bahwa cara berdana yang benar, yang pertama ya, itu barang yang kalian hasilkan itu harus baik. Itu yang pertama. Selanjutnya punya tujuan yang baik ya. Saat kalian mau berdana, mau memberi, akan memberi nih, senang. Saat memberi, senang. Setelah memberi, Senang. senang. Dan semua yang kalian lakukan harus ikhlas. Jadi tidak ada nanti di dalam hati, aduh, kok tadi saya danakan ya, tidak ada kata begitu. Harusnya saya gunakan untuk ini, tidak. Maka sebelum berdana kalian perlu kebijaksanaan yang baik, ya, dipikirkan matang-matang sehingga yang disebut sebagai keikhlasan itu benar-benar ada di dalam diri kalian, tidak akan ditanyakan lagi. Maka berdana harus ikhlas, ya, dari barang yang benar, tujuannya yang benar. Ya. Sebelum, saat dan setelah harus senang. Jelas? Baik, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kalian sudah belajar tentang kedermawanan dan kesusilaan. Dari materi ini kalian harus benar-benar bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berdana kepada orang yang membutuhkan ya. Seperti yang ada di contoh materi tadi, ada korban banjir, bisa juga yang lain, korban-korban yang lain ya, bisa bencana gunung meletus, bisa tanah longsor, tsunami dan sebagainya ya. Bisa juga berikan kepada orang yang benar-benar sangat membutuhkan, orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa ya. Kalau kita di Cetia kita ya sering melakukan derma ya, dana baksos kepada orang-orang yang membutuhkan, sembako biasanya kita membagikan di warga sekitar yang betul membutuhkan. Di rumah kan juga harus bisa lakukan itu dengan paling kecil ya. Terus susila juga demikian, harus punya rasa hormat kepada orang tua, itu yang penting di rumah ya. Siapa yang di rumah ya, selalu melakukan cium tangan kepada mama dan papa dan salam budaya. Oh, luar biasa ternyata semuanya. Mantap. Jadi harus begitu, itu salah satu bentuk daripada moral yang baik, kesusilaan yang baik untuk orang tua. Menjaga nama baik keluarga juga penting ya. Selama pembelajaran ini apakah ada kesulitan? Selama pembelajaran ini apa yang paling menarik? Apa? Yang paling menarik main kuisis. Oke, luar biasa karena seru ya main kuisis ya. Apakah ada hal lain menarik lagi dari pembelajaran ini? Ya? Berdana akan membuat kita bahagia. Oke, berdana akan membuat kita bahagia. Luar biasa. Ada yang lain yang lebih menarik? Ya, ayo. Oke, luar biasa. Nah, itulah hal-hal yang menarik di dalam belajar ini. Kalian ternyata sangat begitu antusias dengan belajar ini, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Cukup untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kalian akan bersama-sama untuk belajar tentang pelepasan dan kebijaksanaan. Itu untuk materi selanjutnya. Dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan kitab nama negara. Silakan kalian berdiri di depan Allah. Mari kita tutup belajar ini dengan menyanyikan kitab nama.
Mari kita menghormati Sang Buddha, juga kebenaran. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Salam dari Pak Nur. Namo Sahyang Budaya. Namo Buddhaya. Namo